Welcome back to Adam Lee Kung Fu Cha Master. Jadi di sini saya mau jelasin tentang yang lagi viral, lagi hot pada saat ini adalah tentang pengembalian barang melalui kurir, seperti komplain dan pengajuan kembalian barang yang tidak sesuai, pengembalian dari online all shop lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lainnya ya. Di sini kita ambil contoh Tokopedia. Kenapa saya bahas hal ini? Karena lagi rame-ramenya ada seorang video, yaitu kalian bisa lihat sendiri. Tes tes tes. Kamera on, action. Kamera. Oke, video 9080. Kita tes ya. Welcome back to Adam Lee Kung Fu Cha Master. Jadi di sini saya mau, bukan dari orang Jepang. Saya orang Indonesia campuran, mafia Hong Kong, Chinese, Korea. Udah langsung aja kita ke topik. Di sana ada kata-kata tidak kasar, bukan tidak kasar lagi, tidak sopan. Komplain kepada kurir. Saya kasih tahu ya, kurir itu hanya tugasnya mempick up barang, Jadi untuk masalah prosedur SOP-nya bagaimana untuk kedepannya itu, untuk kalian tahu silakan beritahu saya di komen bagaimana aslinya itu. Kalau menurut saya pribadi tentang komplain barang, seperti misalkan saya juga sering membeli di all shop barang, seperti yang saya pakai ini, mikrofon, kamera. Contohnya misalkan kalau misalkan barang tidak sesuai, yaitu kita bisa melakukan video sebelum barang itu dibuka. Nah sekarang kan memang ada fitur COD, jadi belinya dibayar di tempat dan yang terima itu kurir, atau memang sudah dibayar melalui bank transfer atau dompet online lainnya seperti OVO, Dana, atau poin-poin voucher. Nah itu kan sudah dibeli, lalu barang sudah sampai dengan kurirnya masih ada di tempat atau sudah pergi, tapi pada kasus ini kurirnya ada di tempat. Kalau misalkan dia sudah pergi, di sini kita baca di Tokopedia Care, komplain pesanan, topik, yaitu bagaimana cara pengajuan komplain produk tidak sesuai official store. Mari kita lihat ya, di desktop saya ini kita baca. Ini tertera bagaimana cara mengajukan komplain tidak sesuai official store. Di sini langsung dari Tokopedia-nya ya. Di situ di mobile apps atau di desktop sama saja. Di sini pertama adalah diklik sampai tujuan jika barang yang tadi saya bilang sudah sampai, lalu klik komplain. Di sini memang ada tulisannya semua. Komplain, setelah komplain tahap ketiga, setelah tahap kedua itu ada lanjut ke deskripsi. Kita bisa tulis apa yang menjadi komplainan kita dan juga bukti-bukti konfirmasi. Keluhannya, pilih ya, ajukan komplain pada pop-up konfirmasi pembuatan komplain. Lalu bisa memilih kategori info pengajuan komplain. Kalian bisa baca di sini barangnya rusak, barangnya kurang atau tidak. Nanti penjual akan mengkonfirmasi secepatnya. Dipikir logika ya. Ya sebelum lanjut kita iklan dulu ya, Kung Fu Master.
iklan Kung Fu Tea Master. Oke, nanti kita balik lagi. Welcome back again to Kung Fu Tea Master. Welcome back Kung Fu Tea Master. Ke baju dulu ya. Oke. Saat ini ya, pada tanggal hari ini 2021, tanggal 16 Juni. Bukan Juni. Syawal. Pada bulan Syawal ya. 14, 15, 16 Mei. Pada hari ini logikanya sih seperti ini. Kalau kalian sebagai kurir, lalu ada pelanggan komplain ke kalian, lalu marah-marah di depan kalian, suruh balik lagi, kasih tahu ke seller, dan itu barang sudah dibuka. Nah, di sini harus kalian tahu pihak sebagai kurir pun SOP-nya seperti apa. Nah, kalau dalam video kan dia tak hanya taunya barang itu tidak boleh dibuka. Lalu nanti kurir resiko untuk mengembalikan barang, seperti netizen-netizen yang saya baca komentar-komentarnya di Instagram. Nanti saya screenshot. Di situ banyak komen komplain, ini pembelinya aja yang nggak tahu gimana SOP-nya, mending beli di pasar aja, biasa beli di pasar, jadi nggak tahu bagaimana teknologi, namanya juga orang primitif gitu kan, dan anaknya sekongkol gitu, atau keluarganya entah siapa, saya nggak bisa menyebutkan karena takut salah-salah undang-undang ITE. Jadi saya mengambil klip-klip yang sudah dipost di media-media ternama, yaitu berita. Seperti contohnya di sini yang saya ambil adalah Kompas. Nah, di situ dia komplain untuk mengembalikan barang, sedangkan si kurirnya tahu barang itu tidak boleh dibuka karena prosedur seperti itu. Yang saya baca seperti itu. Sebenarnya boleh saja saat dibuka. Nah, yang pertanyaan saya nggak tahu ini udah dibayar COD atau bagaimana. Yang harusnya kan dalam pembelian online itu dibayar terlebih dahulu, barang datang, baru bisa ada refund, kembalikannya yang tadi aplikasi. Lalu kurir itu hanya bisa membantu karena dia hanya pick up. Nah, masalah barang ini tidak sesuai, itu komplainnya langsung ke seller, bukan ke kurir, karena kurir tidak tahu apa-apa. Contohnya seperti saya Grab. Di sini permasalahannya adalah tidak saling tahu bagaimana, dan si kurirnya tidak bisa menjawab balik kebenaran SOP itu. Walaupun memang sebagai Grab saya sendiri tuh harus sabar menghadapi berbagai macam orang seperti ini. Jadi saya dianggap tidak sopan gitu. Karena ya memang saya tidak sopan. Saya melawan orang tua saja aja saya sendiri melawan gitu. Bagaimana orang lain, yang penting pekerjaan itu kita selamatkan sampai ke tujuan, tidak kita kotorkan
Apalagi makanan, tidak kita ludahi, tidak kita injek-injek, tapi sampai. Karena bidang jasa ini tuh sangat dihargai ya, kalau di luar negeri itu sangat mulia sekali, dan tip itu menjadi kewajiban. Tapi kalau di Indonesia itu kayak saya ngantarin ke lantai 5, ke lantai 10 harus di depan kamar, dan ucapan hanya terima kasih. Masih mending Mr. Bean daripada orang kita kan. Mr. Bean diantarin kopernya, ingat kan filmnya, sampai ke kamar, terus yang koper itu batuk-batuk, Mr. Bean kasih apa? Masih kasih permen. Orang kita cuman bilang terima kasih. Dan bukan terima kasih aja, padahal dia tidak rugi, hanya pencet bintang 5 rating di Grab. Dia tidak rugi apa-apa, dan dia menambah rezeki dan berkah, karena kekurangan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak bilang apa-apa dan hanya ngucap terima kasih, lalu kasih bintang 1. Itu kan menurunkan performa para driver dan mengurangi rezeki dan tidak berkah. Padahal kita dengan berhati-hati ini barang orang, kita bisa mengandung resiko sendiri kalau kenapa-napa di jalan, kecelakaan di mana, dijambret atau misalkan diperkosa segala macam kan. Kita nggak tahu barang orang, kita harus ganti kan. Apalagi barang-barangnya yang sangat riskan sekali atau fragile yang mudah sangat pecah kan. Makanya di sini tuh harus paham. Makanya saya bahas, jangan makannya mulu, ntar lapar kan. Nah jadi gini ya, kalau menurut saya logika aja, kalau di sini udah dibayar harusnya sesuai dengan Grabnya langsung pergi. Nah di situ sesuai dengan, jadi di videoin dulu barangnya masih ketutup, lalu dibuka ternyata beda, dibungkus lagi yang rapi, bisa komplain dengan bukti ini, sudah cukup, dan uang Anda bisa kembali gitu kan, nggak ada hubungannya sama driver. Nah kalau yang COD saya nggak tahu, yang saya tahu COD itu hanya dibayar, memang dibayar langsung ke kurir. Pokoknya di sini intinya adalah bayar dulu baru boleh periksa barangnya kan, baru diperiksa setelah dibayar. Gitu ya Bu ya. Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini, orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Kalau ini sobek lu yang ku mati. Iya. Nah kalau ada komplain dia minta kembalikan barang, itu harusnya pihak si Grab boleh memvideokan juga, dua-duanya memvideokan juga untuk sebagai bukti, dan pihak kurir itu bisa membantu si pelanggan untuk nelpon ke seller bahwa barangnya tidak sesuai. Lalu itu kebijakan dari seller, bisa mengkasih biaya lagi untuk kurir, karena kan bolak-balik itu adalah waktu dan bensin kan juga jasa, atau dia mau kirim lagi yang lain dari sana ke situ gitu. Yang kurir pertama udah nggak ada hubungannya gitu, tapi kalau dia mau pakai yang pertama lagi tidak apa-apa gitu kan, untuk mempercepat proses. Kendala lainnya itu tergantung kebijakan dari pelanggannya. Nah kalau di sini masalah di video itu dia menyalahkan kurir itu hanya mempick up barang. Contoh nih ya, saya kasih tahu ya, saya banyak nih, saya ini tuh sering pesen banget kan di Grab makanan tuh, saya dulu hampir tiap hari juga ngerasain sekarang jadi Grab kayak gimana gitu kan. Jadi saya tahu dua belah pihak sebagai pelanggan dan driver. Jadi di sini saya kayak kasih tahu, orang Indonesia itu tidak mengerti kurir. Kurir itu hanya jasa yang mulia ya kan, dan profesional. Kami itu bukan budak. Jadi di sini yang tidak mengerti, contohnya saya dapat barang, misalkan barangnya itu makanan ya, jenisnya food, GrabFood, itu ke McD, MCD. Lalu di situ ada note kan, tolong pedesnya yang banyak, minta sausnya, minta ayamnya ganti paha, jangan deh ganti dada misalkan. Itu bukan hubungannya sama kita sebenarnya, bukan untuk sama Grab. Grab itu bukan sebagai wali, bukan sebagai keluarganya yang disuruh amanat nih, lu jajan sini, lu beli ini sesuai note. Nah itu karena bukan kita yang bikin, kita bukan ke Mart tapi ke Food. Food itu ada pihak kedua. Kalau Mart itu langsung saya belanja shopping ke mall, saya beli barang sesuai dengan amanat yang diinstruksikan beli. Tapi ini kan
kan stop. Kami harus cari dulu alamatnya ke resto. Lalu di saat COVID seperti ini langsung beda sama dulu aplikasinya tuh. Aplikasinya kalau dulu kita harus datang dulu ke resto, kita kasih tahu aplikasinya baru dia dibuat. Nah, pada saat itu kita kasih tahu lalu dia buat, mungkin kita bisa sebagai wali. Nah, di sini sekarang kelebihan COVID itu sebelum kita datang, kita mencari resto, restoran sudah mulai buat karena nggak bisa cancel. Bisa di cancel, tapi jarang pelanggan melakukan cancel karena itu harus dari ke pusat, harus ada bukti-bukti kenapa cancelnya, bagaimana kayak gitu kan, nggak bisa dadakan karena kan udah di pick up dan kita jalan ke lokasi mencari map itu kan udah pakai kuota bensin dan tenaga segala macam. Nah, pada saat sampai itu udah makanan udah jadi dibungkus. Kita biasa di chat itu aku kasih tahu sesuai dengan instruksi yang Anda buat di Captain Order. Captain Order itu langsung ke restoran langsung buat. Jadi jangan buat lagi di chat atau chat ya, bukan di note makanan. Mungkin kalau di note makanan kan bisa kelihatan dari sini, oh ininya ganti ini kan. Kalau misalkan di aplikasinya memang ada tambahan sebelum dipencet enter, itu dia bisa ngeliat. Nah, makanya dia sesuaiin di note yang ada di sana. Tapi kalau di chat ke kita hanya bisa mengingatkan karena emang nggak ada hubungannya. Sekarang gini, saya datang tuh saya bilang ganti ya, jangan soft drink tapi minumannya teh aja, teh flower punyanya Adamli Kung Fu Tea Master. Nggak bisa, itu barang udah dibungkus. Terus kalau dibuka lagi diganti, soft drink ini siapa yang minum? Sering banget tuh kasih tahu dia nitip sama saya, mas mintain ini ya mas, pedes dikit gini. Saya hanya bisa mengingatkan, saya hanya bisa pick up karena masalah itu langsung ke resto. Maupun kayak barang seperti ini, masalah yang salah itu nggak ada si kurirnya tapi langsung ke pihak seller. Dia hanya bisa membantu, dia hanya bisa bersabar. Apa yang udah di dalam box itu dia cuman kasih. Masalah ini nggak sesuai, jangan salahkan kepada kurir tapi langsung komplain. Dan itu juga udah ada tata caranya bagaimana komplain. Yang penting ada bukti foto atau video tidak sama yang dia beli, tinggal diskon saja sampai kelar, tinggal telepon call center, refund dana itu bisa cepat. Dulu waktu zaman dulu aja belum ada aplikasi pengembalian barang aja, waktu saya di Bukalapak waktu paling lama 2 minggu dikembalikan, seminggu malah saya sering-sering telepon. Sekarang 24 jam aja udah bisa balik. Jadi di kurir di sini harusnya menjelaskan tidak ada hubungan sama kita gitu, langsung telepon dan kurirnya bisa bantu. Oke saya telepon, ini tidak sesuai bagaimana, nanti dia langsung ngomong dengan pihak si pelanggannya, oh ini saya kebijakan saya akan kirim lagi secepatnya saat ini, mungkin maaf pensortir barang ini kan ada banyak dan ada kesalahpahaman, namanya juga manusia, tapi kita langsung respon dengan cepat untuk tidak kekurangan. Dan ini bukan penipuan gitu, karena bisa mengalihkan dana karena ada pihak ketiga. Itulah fungsinya merchant, ya sama pihak ketiga yang menjadi penengah. Nah, kurir itu juga hanya tambahan yang tidak ada sangkut pautnya tentang barang. Dan kalau dibalikan kepada kurir, takutnya kurirnya yang kena resiko. Makanya pada saat itu harusnya kurir menelpon langsung si pihak seller untuk memberitahu, saya masih di lokasi, saya bersama dengan pelanggan dan ini komplain, barangnya sudah dibuka, bagaimana kebijakannya, ini tidak sesuai dengan warna ini. Jadi si driver pun, pengemudi ini pun, kurir ini memiliki bukti juga gitu, langsung dikasih kepada telepon si pembelinya dan sudah kelar. Yang saya sarankan, semoga ini bermanfaat, berkah selalu bagi yang lebih tahu lebih bagaimana caranya. Ini kan saya hanya melogikan saya saja ya, pengalihan barang yang benar menurut pikiran saya saja, pikiran otak manusia yang normal gitu. Tapi kalau kalian memang udah tahu banget SOP-nya gimana, bisa di kolom komentar. See you.